Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi saat ini kita akan membahas timnas Indonesia yang akan berlaga di Sydney, Australia. Belum itu, yang baru pertama kali mampir di video saya di channel ini, saya minta bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya guys ya. Terima kasih. Oke, H-1 pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh penggemar fans timnas Indonesia di seluruh negeri, di mana kita akan menghadapi timnas Australia dalam lanjutan World Cup Qualification Round 3, di mana kita akan bertandang ke kandang mereka di Stadion Allianz Stadium Sydney. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert membawa 27 pemain guys. Kemudian ditambah 3 asupan pemain anyar yang sudah rampung naturalisasi, jadi berjumlah 30 pemain. Kemudian total menjadi 29 karena salah satu pemain dicoret, yaitu Egy Maulana Fikri, dikarenakan cedera guys. Lalu apakah dengan staf kepelatihan yang baru dan skuad yang baru kita bisa mencuri 3 poin dari tim tuan rumah guys? Mari kita bahas. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu cederanya Egy Maulana Fikri, di mana sangat disayangkan Egy Maulana Fikri ini cedera karena Egy tampil cukup bagus di Liga 1 ya guys ya. Dia mencatatkan 11 gol dan 4 assist di 24 pertandingan. Dimana kita tahu di cuplikan gol-golnya juga Egy mencatatkan dengan gol-gol yang cantik guys. Kenapa sangat disayangkan? Karena Egy ini melawan Australia ada kesempatan untuk bermain. Karena apa guys? Karena Ragnar Oratmangun tidak bisa bermain dikarenakan akumulasi kartu. Ya betul, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner absen melawan Australia dikarenakan akumulasi kartu guys. Apabila kita melihat posisi dari Ragnar Oratmangun sendiri, itu sangat disayangkan karena pada posisi tersebut kita hanya memiliki sedikit pemain yang bagus guys. Namun memang untuk Justin Hubner, untuk posisi center back, kita masih banyak pemain bagus di sana seperti Jai Ises, Rizky Ridho, Miss, dan Jordi Amat. Jadi kita masih aman ya guys ya. Sedangkan untuk posisi sayap itu sangat disayangkan. Mungkin memang ada pemain baru yaitu Satria Bagaskara, apakah akan dicoba, atau Dean James yang akan maju menjadi winger, atau bisa jadi Eliano Reinders. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya guys ya. Semoga Egy lekas sembuh dan bisa bermain lagi. Semoga di next match selanjutnya Egy bisa memperkuat timnas Indonesia lagi guys. Dan semoga bisa konsisten juga bermain bagus di Liga 1. Kemudian yang perlu kita bahas lagi ya guys ya, itu staf kepelatihan kita, di mana staf kepelatihan kita juga sudah lengkap. Untuk pelatih kepala di sini kita ada Patrick Kluivert. Untuk asisten pelatih ada Alex Pastor, Danny Lansat, dan Gerald Van Berg. Kemudian pelatih kiper di sini ada Wondenberg. Kemudian pelatih fisik Quentin Jacoba dan orang Indonesia yaitu Sophie Imam guys. Kemudian untuk fisioterapis di sini ada Leo Chesley dan Alvan Nur Ashar sebagai dokter tim. Untuk video analis kita punya Jordi Claytonberg. Kemudian pengembangan tim development yaitu Bram dan Regi Blinker. Kemudian untuk manajer tim masih sama di era sebelumnya yaitu Bapak Sumarji. Untuk gambar saya ambil dari website PSSI ya guys. Nah di sini dari staf kepelatihan sudah komplit. Kita tidak akan membahas
tentang PSSI uangnya dari mana sih, kok bisa staf kepelatihan baru semua gitu, apakah uangnya ada atau enggak. Menurut saya itu bukan ranah kita, karena itu sudah ada yang ngatur ya guys ya. Jadi kita serahkan semuanya ke Bapak Erick Thohir. Justru di sini yang akan kita bahas yaitu tentang pelatih fisik kita guys, dimana ayolah kita stop untuk memberikan komentar-komentar yang negatif atau konten-konten yang negatif terhadap pelatih fisik kita guys ya. Kita sebagai bangsa yang bermartabat rasanya malu sekali dengan konten-konten tersebut, apalagi jatuhnya sudah bukan bercanda tapi mulai ke ranah pelecehan. Jadi kita sebagai supporter, mari kita dukung sama-sama supaya mereka juga aman dan nyaman saat bekerja sebagai tim kepelatihan timnas Indonesia. Kalau mereka nyaman dan nyaman, timnas kita pasti akan positif dan bisa meraih kemenangan guys. Kemudian selanjutnya yang paling menarik yang perlu kita bahas yaitu banyaknya pemain Australia yang absen guys. Salah satunya yang paling menarik yaitu Harry Souttar, pemain Liga Inggris dari klub Sheffield United yang mempunyai tinggi badan 1,98 meter. Paling tidak dengan absennya Harry Souttar, kita bisa mempunyai kesempatan mencetak gol melalui tendangan bola-bola mati guys. Ya gimana apabila kita buntu di lapangan tengah, apalagi kita bermain di kandang mereka. Paling tidak ketika kita mempunyai kesempatan di bola-bola mati, kita bisa mendapatkan peluang. Dan kita juga bisa mengantisipasi ketika mereka melakukan bola-bola mati, karena kita tahu Harry Souttar ini lumayan bagus dalam bola mati guys. Absennya pemain-pemain Australia ini menguntungkan sekali untuk kita. Semoga kita bisa meraih poin penuh di kandang mereka ya guys ya. Kemudian dari skuad yang ada, kita tahu di sini ada 4 pemain tambahan naturalisasi yang sudah terdaftar dan siap bermain di laga besok, yaitu oleh Romeni, kemudian Joy Pelupesi, Dean James, dan kiper kesayangan kita yaitu Emil Audero. Kita nggak tahu kenapa PSSI bisa sehebat itu dalam menaturalisasi pemain ya guys ya. Mungkin Bapak Erick Thohir mempunyai banyak relasi sehingga pemain naturalisasi ini cepat diproses. Untuk pembahasan lebih lanjut terkait pemain naturalisasi ini, saya sudah bahas di video saya yang sebelumnya ya guys ya. Nah, untuk 4 pemain ini akan menambah kekuatan skuad kita supaya laga demi laga yang kita arungi, yaitu tersisa 4 match ya guys ya. Lawan Australia, Bahrain, kemudian Cina dan Jepang. Semoga kita bisa mendapatkan poin yang maksimal. Syukur-syukur kita bisa berada di peringkat 2 klasemen dan kita bisa langsung masuk ke Piala Dunia guys. Oke, dari semua pembahasan yang sudah kita bahas di video ini, mari kita bahas tentang potensial line up. Untuk potensial line up, jujur di sini masih sangat penasaran apakah yang akan diturunkan itu tidak jauh pada masa era STY, atau mungkin Patrick Kluivert dan kawan-kawan mempunyai strategi sendiri guys. Kita masih penasaran akan diturunkan 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 3-5-2 seperti zaman Sintayong. Kemudian yang paling menarik adalah pemilihan pemain. Kita tahu bahwa setiap pergantian pelatih bisa jadi ada 1-2 pemain yang berbeda guys. Kita tidak tahu pemain siapa saja yang akan diturunkan besok. Contoh seperti kiper saja, kita bahkan tidak tahu yang akan bermain Martin Paes atau Emil, atau bahkan Nadeo, atau bahkan Hernando. Kita tidak tahu guys ya. Tapi yang pasti ya di antara 2 itu, kalau nggak Martin Paes ya Emil Audero. Untuk itu ini adalah opini murni dari opini saya, potensial line up. Untuk potensial line up saya ambil di website buildlineup.com ya guys ya. Oke, di sini kita potensial line up-nya di
Formasi pertama yaitu ada 4-2-3-1 guys. Kira-kira siapa saja sih pemainnya guys? Kita pilih dari belakang ya guys ya. Untuk penjaga gawang. Untuk penjaga gawang ada Martin Paes dan Emil Audero. Ini ada kemungkinan karena Emil Audero baru pertama kali join. Jadi kemungkinan yang akan bermain yaitu Martin Paes. Kemudian apabila kita memakai dua center back, ini ada kemungkinan kapten kita Jay. Kemudian untuk sebelahnya yaitu Miss. Back kanan ini kemungkinan besar Kevin Dix ditaruh back kanan. Kemudian back kiri di sini ada banyak sekali guys. Ada pertama Arhan, Calvin Verdong, kemudian yang baru Dian James, ada Sain Patinama juga. Kemungkinan untuk back kiri masih diisi oleh Calvin Verdong. Nah, yang menarik di tengah guys, di tengah itu kita tahu bahwa pemain defensive midfielder diisi oleh Tom Haye dan Ivan Jenner. Saya yakin Tom Haye mungkin ya guys ya masih dimainkan. Kemudian untuk sebelahnya biasanya diisi oleh Ivar, tapi bisa jadi guys karena di sini kita mempunyai pemain baru yaitu Joy Pelupesi. Jadi kemungkinan yang bermain yaitu Joy Pelupesi guys. Bisa jadi Ivar Jenner masuk di babak kedua supaya refresh pemain guys. Karena kita tahu Tom Haye dan Joy sudah berumur. Nah, kemudian untuk attacking midfielder ini ada kemungkinan yaitu Marcelino. Atau bisa jadi Eliano juga bisa dipasang di attacking midfield ya guys ya. Tapi di sini yang bingung adalah pemain sayap. Di sini untuk pemain sayap kemungkinan Rafael Strike ya guys ya. Dan di sebelahnya yaitu Eliano. Kemudian untuk the one and only striker yang kita punya yaitu Ole Romeni guys. Oke, ini dia starting line up apabila kita memakai 4-2-3-1. Kemungkinan yang main untuk penjaga gawang Martin Paes, kemudian center back ada Jay dan Miss, kemudian back kanan ada Kevin Dix dan back kiri Verdong. Tengah ada Tom Haye ditemani oleh Joy Pelupesi. Kemudian untuk kiri strike kanan Eliano, kemudian attacking ada Marcelino dan striker ada Ole Romeni. Meskipun saya sendiri tidak yakin dengan potensial line up ini guys, karena untuk style Patrick Kluivert kita seperti apa kita belum tahu guys ya. Nah, apabila kita bermain 5-3-2 seperti zamannya Sintayong, itu bisa jadi akan berbeda lagi untuk para pemainnya guys. Kita coba dari kiper ya. Kiper sama mungkin masih Martin Paes. Nah, untuk center back di sini saya yakin masih Rizky Ridho guys. Rizky Ridho. Kemudian untuk di tengah masih Bang Jai. Di kanan Miss. Kevin Dix akan mengisi back kanan ya guys ya. Kemudian di kiri saya yakin masih Calvin Verdong. Kemudian di tengah Tom Haye pasti main dan Joy. Kita tidak tahu Tom Haye akan dipasangkan dengan Ivar Jenner atau dengan Joy Pelupesi guys. Tapi menurut saya mungkin Joy Pelupesi yang akan mengisi pos tersebut. Untuk attacking midfield bisa jadi di sini Marcelino lagi guys. Free roll seperti pertandingan kita melawan Arab Saudi, Marcelino itu free roll, ya bisa bergerak kemana saja yang dia mau guys. Dan untuk striker di sini ada Rafael Strike dan Ole Romeni. Nah, seperti ini formasi apabila kita menggunakan formasi 3 back guys.
Nah, menurut kalian, besok kita akan menggunakan formasi apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan dari saya, mau memakai formasi 4 back, mau memakai formasi 3 back, silakan, terserah keputusan pelatih. Yang penting kita bisa bermain bagus, enak ditonton. Syukur-syukur kita bisa mencuri poin di kandang timnas Australia ya guys ya. Untuk itu, mari kita doakan dan kita beri dukungan. Semoga timnas kita bermain maksimal di Allianz Stadium Sydney. Sekian dari pembahasan tentang timnas Indonesia kali ini ya guys ya. Tunggu saya di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. See you next time.